pesisir pantai Tuban yang indah, hiduplah kucing oranye bernama Mimo. Mimo berbulu halus, berwarna oranye, dan tubuhnya besar. Dia tinggal di sekitar pesisir pantai Tuban dan dia sering mendapatkan ikan-ikan segar dan buah-buahan segar. Dia memiliki teman, seekor kelinci yang bernama Lala. Lala adalah kelinci yang sangat baik hati. Dia sudah berteman dengan Mimo sejak lama. Dan pada pagi hari, Lala sedang bermain dengan Mimo. Lala mengajak Mimo bermain petak umpet. Mimo, ayo kita bermain petak umpet. Ayo Lala, siapa yang kalah duluan, dia yang jaga ya. Oke Mimo. Lala dan Mimo setiap hari selalu bermain bersama dan mereka berlari ke sana kemari sambil tertawa. Mereka menikmati hari-hari berdua. Dan pada suatu ketika Mimo mempunyai kebiasaan yang buruk. Mimo adalah kucing yang sangat rakus dan Mimo sering sekali mendapatkan ikan yang segar dan buah-buahan segar di tepi pantai. Dan pada suatu ketika pada pagi hari yang cerah, Mimo menemukan satu keranjang buah dan ikan segar. Dan Mimo berkata dan menghampirinya dan berkata, bau apa ya itu? Sepertinya aku menemukan ikan segar dan buah-buahan segar. Mimo lalu menghampiri ikan dan buah-buahan itu. Lalu Lala datang dan berkata, wah, banyak sekali ikannya. Gimana kalau kita makan bersama Mimo? Lalu Mimo menarik keranjangnya seolah-olah dia tidak mau mengasih kepada Lala. Lalu Lala berkata, kenapa Mimo? Itu kan keranjang buah dan ikan. Kenapa kamu tidak mau memberikanku? Tidak, pokoknya itu semua milikku. Kita kan bisa berbagi, Mimo. Kamu bisa makan ikan segarnya dan aku bisa makan buah-buahan segar. Bukankah adil begitu? Tidak bisa, itu semua milikku. Lalu Lala pergi meninggalkannya dan berkata, pergi sana kamu. Kamu jangan makan sendiri. Lala segera meninggalkan pesisir pantai itu dengan perasaan sedih dan berkata, kenapa ya Mimo berkata begitu? Padahal kan kita bisa berbagi. Dia makan ikan segarnya, lalu aku bisa makan buah segarnya. Lalu Lala kembali pulang dengan rasa kecewa. Tapi di tengah dia makan ikan dan buah-buahnya, dia merasa sedih. Rasanya hampa sekali kalau nggak ada Lala. Aku punya ikan dan buah-buahan segar, tapi rasanya sangat hampa. Dan pada suatu pagi, Mimo melihat Lala sedang bermain. Lala, apa aku boleh ikut main? Maaf Mimo, aku sedang ingin bermain sendiri. Aku sedang menjaga kebun untuk makan buah-buahan segar. Sarkas Lala. Lalu Lala pergi meninggalkan Mimo. Terus Mimo merasa sedih dan kehilangan Lala yang biasanya Mimo dan Lala selalu bermain bersama, tapi dengan sifat keegoisan Mimo, satu temannya yaitu Lala pergi meninggalkannya. Mimo pulang dengan langkah yang pelan dan dia berkata, apa ya, merasa sedih. Aku punya banyak makanan, tapi rasanya ada yang nggak ada Lala. Dan keesokan harinya, Mimo menemukan keranjang berukuran besar yang isinya ikan dan buah-buahan segar. Lalu dia teringat dengan temannya yaitu Lala. Dan Mimo berkata, wah,
ada buah-buahan segar dan ikan, apa aku langsung ke rumahnya Lala aja ya, biar kita bisa makan bersama. Dan Mimo menuju ke rumah Lala. Halo Lala, aku menemukan sebuah keranjang yang berisi ikan dan buah-buahan segar. Ayo kita makan bersama. Apa benar Mimo kamu mau berbagi denganku? Kemarin saja kamu menemukan ikan-ikan segar dan buah-buahan segar, kamu tidak mau membaginya denganku. Tapi sekarang kenapa kamu mau berbagi denganku? Aku sadar bahwa teman jauh lebih berharga daripada buah-buahan dan ikan-ikan segar. Kalau bisa berbagi, kenapa harus memakannya sendiri? Aku sadar kalau kemarin itu aku egois tidak mau berbagi denganmu. Sekarang aku menyesali berbagi. Lala, aku benar-benar minta maaf kepadamu kalau kemarin aku sudah egois dan tidak mau berbagi makanan denganmu. Lala melihat ketulusan Mimo yang sudah minta maaf denganmu. Aku sudah memaafkanmu Mimo, tapi lain kali kamu jangan begitu ya, karena kita sudah lama bertemu. Jangan sampai pertemanan kita hancur cuma gara-gara ikan dan buah-buahan. Kita bisa berbagi dengan aku memakan buah-buahan segar dan kamu makan ikan yang segar. Bukankah adil begitu Mimo? Iya Lala, aku sudah sadar dan mengaku kesalahannya. Dan sekarang kita bisa makan ikan-ikan segar ini dan buah-buahan. Mereka makan ikan-ikan segar dan buah-buahan segar itu di pantai pesisir Tuban yang indah di sore hari. Dan mereka saling bermaaf-maafan dalam tertawa bersama dan kembali seperti dulu. Pesan moral dongeng ini adalah jangan terus dan jangan egois, karena kalau kita memikirkan diri sendiri maka orang lain akan meninggalkan kita. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik.